Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, duduk yang bagus, tenangkan diri, tarik napas dulu. Kalau nggak tenang, tarik napas. Hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan. Ya, Ya bang, silakan dia Donatula. muslim bang, dia muslim tapi mau masuk Kristen bang. Tolong pencerahannya. Muslim mau masuk Kristen. Oke. Pencerahannya Ben. Coba tenangkan diri dulu. Banyak yang perempuan-perempuan yang inbox saya, Bang, saya ini mau masuk Kristen banyak. Anda tidak seorang diri, ada banyak. Cuman mereka itu tidak mau diekspos atau mereka tidak mau ada orang lain tahu seperti itu. Kalau Anda biasa-biasa saja ingin berbagi, artinya gini, pengalaman itu kadang-kadang perlu kita bagi, kadang-kadang tidak perlu kita bagi. Nah, banyak orang yang tidak mau membagi pengalamannya, dia masuk Kristen. Tapi ada orang yang menganggap itu sesuatu yang baik, sehingga perlu di-share kepada teman-temannya. Mungkin Anda memilih langkah yang nggak apa-apa berbagi, nggak masalah begitu. Silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan, Donatula? Ini saya panggil apa ini? Bingung aku, apa nanya apa ini? Mbaknya tadinya Muslim. Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya? Nah, terus kenapa ingin meninggalkan agama Islam? Kenapa? Apa karena pria atau karena yang lainnya? Karena pria. Karena pria. Jadi begini ya Mbak ya. Pertama-tama, kalau meninggalkan agama Islam karena seorang pria, nanti ketika pria itu mengecewakan Anda balik lagi ke Islam. Iya, sudah banyak kejadian kayak begitu. Tetapi kalau Anda betul-betul meninggalkan agama Islam karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres pada agama tersebut, ketika Anda meninggalkan agama tersebut, Anda tidak akan lagi menoleh ke belakang. Begitu. Saya mau ngobrol, tapi sepertinya Anda malu-malu. Jadi saya merasa sungkan begitu. Kalau Anda malu-malu pun saya tidak bisa memaksakannya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngobrol, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah lama ngikutin Edis TV? Baru berapa 4 lama? harian. Baru berapa lama? 4 harian. Baru 4 harian. Apa-apa saja yang mengena gitu di pikiran Mbak gitu? Kenapa? Tadi yang apa? Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad katanya. Bukan, saya tidak nanya dengan dia. Maksudnya? Iya kan tadi nonton videonya bareng. Oh, nonton videonya bareng. Iya. Jadi begini, banyak orang tidak tahu definisi mempertuhan. Banyak orang berpikir mempertuhan itu adalah menganggap dia itu pencipta alam. Padahal bukan seperti itu. Definisi mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga yang dimaksud oleh Bible adalah bagaimana kita membuat diri kita takluk mengikuti apapun maunya. Itu mempertuhan. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Artinya membuat diri kita dikendalikan atau dikuasai olehnya. Itu sebenarnya maksud mempertuhan. Begitu. Nah, sama juga, menjadi seorang Kristen itu harusnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya, membuat diri kita itu dikuasai, dikendalikan, diatur, dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Ketika kita menjadikan setan sebagai Tuhan kita, maka hidup kita itu akan dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh sang setan itu. Makanya ketika seseorang mempertuhan setan, yang dilakukan apa? Memasukkan pacarnya ke dalam karung, dibuang ke jurang. Itu ketika orang sudah mempertuhan setan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan setan itu, melakukan perbuatan jahat. Korupsi, mengambil milik orang lain, mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan setan. Ketika manusia hatinya diisi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Nah, menjadi seorang Kristen juga seperti itu. Artinya membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus itu. Makanya ketika Roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Nah, sebagai seorang Muslim, orang Muslim itu yang bertahta di hatinya adalah anaknya Aminah, namanya Muhammad. Makanya melakukan perintah-perintah Muhammad. Iya, sebagai Muslim begitu. Contoh. Pagi-pagi ambil air, ya kan? Sedot-sedot 3 kali, betul tidak?
Waktu Muslim begitu. Coba siapa yang bikin Anda jadi seperti itu? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot, siapa? Ya karena ajarannya Nabi Muhammad. Iya, karena Muhammad. Nah, karena Muhammadlah seorang Muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang Muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad nih, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang Muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang, umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya, saya tidak mengada-ngada mbak. Nih, oke nih ya. Nih, saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan, bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang, setiap hari umat Muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung, bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang Muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya nggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang Muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang Muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, jangan memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar ya, yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan Muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya. Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan Mbak ya. Bentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jika lo menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih.
diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, saya kasih baca. Beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam, mana ada mengasihi semua orang? Kalau mengasihi sesama muslim ada. Ya. Iya, mengasihi sesama muslim, berbuat baik harus sesama muslim. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti satu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika Anda sakit hati, saya mau balik lagi ke Islam. Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus, seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Loh, iya, buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu, dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Tapi kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran, karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu nggak ya, maksudnya gini, saya nggak, di dalam ajaran agama Kristen, ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang, atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini, itu, kan betul. Nah, seorang Muhammad, itu bahkan dia sendiri itu kena sihir. Iya, dia Muhammad itu kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini. Mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga banyak juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih sama-sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsi channel ini itu seperti itu teman-teman. Karena acara kayak tadi nggak mungkin masuk TV. Nggak mungkin kalau masuk TV nanti TV-nya dipecahin sama umat. Atau stasiun televisinya didemo oleh umat. Makanya kita bikin stasiun televisi sendiri. Nah, salah satu fungsi kita mendirikan Edis TV itu adalah yang seperti itu. Selain daripada fungsi utamanya menjawab Muslim, juga kita akan membuat acara-acara semacam yang tadi seperti itu. Makasih, Fregon. Itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Saya harap teman-teman akhir tahun 2025 ini sudah terkumpul ya teman-teman ya. Karena kita mau berapologet ini bukan mau 2 tahun, 5 tahun teman-teman. Karena kita mau jangka panjang ke depan. Kalau hanya sekedar 2 tahun, 3 tahun, kita tidak perlu mendirikan Rumah Apologet. Tapi kita karena mau belasan bahkan puluhan tahun, maka kita mau dirikan itu teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa mampir ke beranda saya, lihat di situ ada kolekte. Dan atas namanya itu Edis. Nama saya itu Edis ya teman-teman, nama asli saya. Kalau bukan Edis berarti itu penipuan ya teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum tahu lagi, teman-teman bisa men-screenshot ya atau menangkap layarnya di sini. Kita mengadakan kolekte untuk pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Nah, di mana Rumah Apologet ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai stasiun televisi ya, Edis TV ya, yang akan dipancarkan di berbagai macam media sosial seperti itu. Tapi bukan televisi nasional ya atau televisi swasta di Indonesia. Nggak mungkin acara-acara begini lolos.
ya. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan heran ya. Anda jangan heran dengan ketidakadilan begini. Kalau acara yang diskusi yang tadi seperti itu tidak lolos, kalau yang seperti ini malah lolos, teman-teman nih. Acara yang lolos televisi Indonesia itu malah acara yang seperti ini. Nih, saya kasih Anda dengarkan ya. Nih. Saya kasih Anda perdengarkan. Sabar. Saya kasih perdengarkan Anda, justru yang acara seperti ini malah lolos di televisi nih. Nih, ini masuk TV, masuk Trans TV. Nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, itu malah masuk TV. Kalau acara diskusi lintas iman, oh jangan masuk TV. Nanti ada yang demo bersilit-silit. Ya, oke. Kita kasih naik lagi, ada Erik Ranggung. Ini Erik Ranggung nih pasien lama saya ini. Ya, saudara Erik Ranggung, silakan nyalakan kamera. Saya ini kayaknya Erik. Kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Silakan Erik Ranggung. Bahas apa? Saya mau nih. Sekarang saya kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Enggak, kenapa kamu bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus, kenapa? Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda bahas? Saya ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya? Iya betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu, Bang Erik? Bahasa Bangka, bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar? Nah, kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Saya ingin boleh bertanya nggak? Silakan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5, Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Kan ada kan? Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Ini kan? Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah nggak lu. Ini ya. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini kayaknya. Di mana ada Paulus di Kejadian itu di mana? Di Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Kan disebutkan ya. Paulus bertanya. Siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan kan. dengar sebentar. Erik, gitu. dengarkan dulu. Gini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Ya. Nggak tahu lah. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja, dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen, misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun, orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau, karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding, sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf kalau salah Kisah para Rasul 9 ayat 5 gitu. Apa di situ yang Anda baca? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Gimana? Coba bacakan ayatnya. Ya, Kisah para Rasul gitu. Ya, silakan Anda baca. Kisah para Rasul 9 ayat 5, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Itu betul. Kalau itu betul. Kan? Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, sebelum Paulus ketemu dengan Yesus tadi, sebelumnya Paulus pernah nggak ketemu dengan Tuhan gitu? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus maksudnya toh? Iya. Nggak pernah. Pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus? Iya. Nggak pernah. Kalau belum pernah, Edis, berarti ayat ini sangat menggelitik.
menggelitiknya. Kan aneh, siapakah engkau Tuhan? Seharusnya bertanya, siapakah engkau cahaya? Kok dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kan menggelitik hati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya. Jadi begini, Erik Ranggung. Saya kan sudah pernah bilang, ya. Saya sudah pernah bilang bahwa kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Bible dan juga nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Karena Bible dan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan saya? Bible. Nah, langsung keren kan. Dengar. Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu tiba-tiba ketika Paulus melihat cahaya, kok tiba-tiba Paulus bilang itu Tuhan. Makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Betul? Betul, gitu. Masalahnya Paulus tidak ngomong bahasa Indonesia. Paham? Apakah Paulus berbicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Makanya saya bilang kata Tuhan sesungguhnya atau sejatinya tidak ada di dalam Bible, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Enggak, itu kan bahasa Indonesia. Yang ditanya setuju atau tidak? Kata Tuhan baik di Bible maupun di Al-Quran enggak ada. Kamu makanya dengar, ikutin saya ya, ikutin saya. Saya ini kalau ngobrol dengan orang yang IQ-nya jongkok, ini saya harus coba dulu menjongkokkan diri. Gini. Ya. Paulus ketika dia melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, kata-kata itu memang menjadi lucu ketika Anda, loh, kok dia bila tahu itu Tuhan? Kan gitu, betul? Ya, betul. Betul. Makanya saya terus-menerus bilang, Paulus itu tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata yang sesungguhnya diucapkan Paulus tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti, atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran, kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan? Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Inggrisnya ya, kita cek bahasa Inggrisnya. Nih, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh, 9. Pasal 9 ayat 5. Baik. Nih ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan ini kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya. Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain. Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa. Sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya. Jawa, sebentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar. Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini, kalau bahasa Madura nih gampang nih ya. Nih, nih bahasa Sunda. Saha juragan teh. Nah itu kan, Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Oh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti.
memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi nggak heran. Nah, kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus, di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini. Nih, who are you, Lord? Nih, kata Lord ini kita ini nih, kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, Master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my Lord. Malah ketawa-ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa-ketawa dia saudara-saudara. Habis sobatnya. Edis. Saya balik ke kamera saya, sabar. Ya. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Jangan ke lain-lain dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar, kamu sudah bertanya, sudah saya jawab, dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Saya terima. Oke, sebentar. Gini. Terima, oke. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata kurios, kata Gusti itu bisa ditujukan kepada yang di langit dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat yang duduk di singgasana? Setuju? Oke. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Dengar dulu, Erik. Tenang. Kamu? Saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman Muslim. Kata yang sepadan dengan kata kurios di dalam Al-Quran itu adalah kata Rob. Saya tanya sama kamu, kata Rob itu bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada orang nggak? Bisa. Kata Rob yang disematkan kepada orang, maknanya apa? Maknanya seorang yang pemimpin yang terhormat, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang diikuti, yang mengepalai, yang menguasai, yang memimpin. Betul? Kata itu bisa nggak ditujukan kepada Muhammad? Bisa. Berarti sebentar. Berarti Rob kamu itu Muhammad, betul nggak? Itu Rob dikhususkan bagi pemimpin. Mulai, kalau udah mulai. Sebentar, saya tanya. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Saya katakan sekali, Edis, Rob itu tergantung bahasa. Udah mulai angel. Angel tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Kapan saya, Edis? Dengar dulu. Kata Rob, pelan-pelan Erik. Pertanyaan saya simpel. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Tapi dia bukan Tuhan. Siapa yang terjemahin? Kenapa kamu senang terjemahan? Jangan terjemahin, oke? Muhammad Robnya umat Islam, betul? Oke. Betul, setuju? Rob ya. Setuju? Rob ya. Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini, karena ini hanya diungkapkan oleh seorang Muslim yang betul-betul pemberani, pemberita kebenaran. Saya salut dengan satu orang Islam, ya, anggota APII. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dia seorang ahli mantik, ya, seorang ahli Al-Quran. Bahkan Zuma pun berguru kepada dia. Namanya Daman Al-Mantiki. Perhatikan pernyataan Daman. Ini terus-menerus saya putar biar Muslim makin banyak yang tahu. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Udah. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Rob kalian? Rob itu. Setuju atau tidak? Muhammad Rob kalian, setuju? Saya katakan sekali lagi ya. Meninggal dunia ada kalau dekat sini. Aduh. Makanya saya bilang, kata Rob atau kata kurios itu maknanya itu seperti itu. Jadi jangan heran ketika murid-murid, ketika Paulus memanggil Yesus dengan panggilan kurios, atau dalam bahasa Aramnya itu adalah maran. Atau adon dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Itu maksudnya ya seperti itu. Kapan saya ngomong, Idis? Kapan saya ngomongin? Masalahnya gini, Idis. Gini ya. Kalian itu tadi ya diprank Paulus yang ngomong siapakah engkau Tuhan, itu namanya kena prank. Padahal dia tidak tahu itu Tuhan. Contoh, contoh ya. Andaikan ya. Ini betul-betul memang betul. Ini masalah Paulus ini ya. Ini ya. Idis, andaikan ya. Dengarkan Erik, sebentar. Saya yang ngomong, guys. Tenang. Erik. Dari tadi kamu yang ngomong. Dengar. Erik. Dari tadi kamu ngomong. Kapan saya ngomong? Baik. Saya berikan kamu tantangan
supaya kita tidak panjang lebar ngomongnya ya. Nih, saya balik dulu layar saya. Biar kamu saya beri tantangan yang membuat kamu nggak bisa ngomong lagi. Nih, saya bersihkan dulu layarnya ya. Sebentar. Waduh ini. Nih, kamu kan mempermasalahkan Yesus dipanggil Tuhan. Oke. Ini huruf T-U-H-A-N. Ini kata-kata ini bahasa apa? Kosakata ini bahasa Indonesia. apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Saya mau tanya sama kamu. Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Ada nggak kata-kata ini di dalam Al-Quran yang bahasa Arab? Nggak ada. Nggak Bahasa ada. Indonesia. Nggak ada. Terus kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Kosakata yang bahasa Indonesia Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Apalagi? Itu aja. Rob itu tergantung kata-kata akhirnya. Tapi kalau ilah pasti. Oke, jadi kata Rob, arti Rob apa? Apa arti Rob? Rob itu bisa pemimpin, bisa ditujukan kepada Tuhan tadi. Oke, Muhammad berarti Rob nggak? Iya, itu Rob pemimpin umat manusia. Muhammad adalah Rob. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, maka Robmu itu udah mati, betul nggak? Nah, macet ya. Rob, sebentar, Robmu udah mati, bener nggak? Robnya orang Islam itu orang mati, bener nggak? Enggak, lebih nah kan? Karena memang berat. Tadi katanya Muhammad Robmu. Muhammad Robmu betul? Rob pemimpin manusia di dunia ini gitu. Muhammad Robmu benar atau salah? Ya bisa juga kan Rob. Oke, Robmu Muhammad. Muhammad sudah mati, sudah ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti Robmu sudah mati, betul? Tapi Robnya ilahnya belum. Nah. Jadi Robnya orang Islam sudah meninggal dunia. Betul. Nah, sebentar, Robmu netek nggak? Netek nggak Robmu? Kami tidak. Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Robmu ini netek nggak sama Aminah? Pokoknya kami nggak menuhankan Muhammad. Jawab dulu sama saya. Robmu menetek nggak sama Aminah? Muhammad netek. Netek. Oke, coba. Muhammad Robmu betul? Muhammad yang netek itu bukan Rob. Ya, Muhammad Robmu betul? Rob pemimpin dunia. Oke, berarti Robmu netek, betul? Tapi Rob ilah tidak. Nah, saya balikin. Nih, saya balikin. Jadi, ketika kamu bilang sama kami, Tuhanmu netek. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Yesus, betul, seperti kamu itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya, jangan bilang, Bapa di surga netek. Enggak. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan Maria. Tidak pernah netek. Tidak pernah mati. Yang meninggal, yang menyusu itu adalah anaknya, firmannya yang menjadi manusia. Nah, title-nya itu pun sama. Dia juga punya title Sang Gusti, Sang Firman, Sang Tuhan. Sama seperti tempatmu itu loh. Allah title-nya itu Rob, Muhammad tuh title-nya juga Robmu. Jadi, Edis, kamu nyembah yang mana? Gimana kamu itu? Jadi pertanyaan saya, kamu nyembah yang mana? Apa nyembah Yesus? Sama apa nyembah apa? Nyembah itu apa? Apa nyembah itu? Ya, kamu minta ya Tuhanku, ya Yesus, ya Rob, ya Roh Kudus. Kamu minta kepada siapa? Oke, pertanyaan bagus. Kamu minta kepada siapa? Baik. Ketika kami mengatakan ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Bukan nyembah Yesus, karena di mana Roh Kudus? Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, Erik, ketika kami berseru memanggil Yesus, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Oke, kami terima. Sekarang saya tanya, umat Muslim melakukan hal yang sama nggak? Ya Muhammad. Apa? Langsung apa? Sebentar, kalian mengucapkan ini nggak? Ya Muhammad, ya. Kalian panggil nggak Muhammad? Ya, bukan panggil, kami berseru. Iya, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang nyembah Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Betul tidak umat Muslim? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Muhammadku. Betul nggak? Betul.
Terus bedanya di mana? Kami berseru-seru ya Yesus, kamu berseru-seru ya Muhammad, ya Muhammad. Bedanya ketika kami berseru ya Yesus, Yesus hidup. Ketika kalian berseru ya Muhammad, Muhammad di kuburan. Makanya saya bilang, umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur, Islam. Udah ya. Nggak, kamu akuin nggak bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam? Berseru-seru kan Macet. Saya tanya, dengar. Berseru-seru. Dengar. Siapakah umat yang berseru-seru kepada Muhammad? Islam. Muhammad ada di mana? Di kubur. Siapakah umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Makanya saya bilang, agama yang berseru-seru kepada mayat Jawab dulu ya. Gimana kamu ini? Gimana? Sudah selesai, sudah clear masalah. Bertobatlah daripada berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Apakah berseru-seru itu menyembah dia dulu? Tadi kamu bilang sama saya, kamu berseru-seru kepada Yesus, nyembah Yesus. Giliran kamu berseru-seru kepada, makanya dari awal saya tanya tadi, apa yang dimaksud menyembah? Kalau kami tidak pernah berkata begini, dengar ya. Kalau kami ya, Erik, kau belajar dulu agama Islam. Nanti kalau kau sudah dalam, ikut bersin lagi. Jangan jadi pengecut. Jadi kamu jadi pengecut gimana sih? Erik, bentar, Erik, dengar dulu, dengar. Kamu sudah akui bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat? Nah, dengar dulu, Edi. Saya ngomong ini, kapan saya ngomong ini? Kami tidak pernah berkata, ini bedanya ya. Kami tidak pernah berkata, ya Muhammad, ampunilah dosaku. Sedangkan Kristen, ya Yesus, ampunilah dosaku. Itu beda. Baik. Kami tidak pernah minta ampun. Baik, jadi ya kalau, Muhammad, oke sebentar. Jadi kalau sesuatu, gini. Jadi kalau sesuatu Anda percayai bisa menghapuskan dosa, maka itu adalah penyembahan. Apa penghapus dosa? Nah, mulai macet kan. Oke. Tadi kamu bilang, ketika kami berseru kepada Yesus minta ampun dosa, maka itu menuhankan, betul? Oke, ya betul. Berarti sesuatu yang Anda percayai bisa menghapus dosa, berarti Anda menuhankan sesuatu itu, betul? Tergantung yang nyuruh siapa. Memang kalau mau ngomong sama mereka ini memang harus standar. Ya, kau di bawah sana. Nanti ku tunjuk kau nanti yang menghapus dosamu batu hitam di Arab sana. Kau heran sama mereka ini ya. Pokoknya mereka ini standar ganda terus. Nekat yang nyata memang. Oke, kita kasih naik lagi. Sebelum kita naik lagi teman-temannya, kita harus iklan. Teman-teman, sengaja teman-teman kita iklannya agak sedikit banyak nih ya. Karena begini teman-teman, saya harapkan karena akhir bulan itu sudah mendekat teman-teman ya. Akhir tahun sudah mendekat. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV ya, yang suka dengan channel Edis TV supaya kita bisa mengudara, kita punya tempat sendiri teman-teman. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Ketik profil saya, nanti di profil saya itu teman-teman ada link untuk kolektor dan teman-teman bisa berkolektor di situ. Nama Edis TV ya teman-teman ya. Nama saya itu Edis, tapi TV-nya jelas bukan nama saya nih. Tapi nanti ada selanjutnya di situ kalau teman-teman bisa kalau mengklik nomornya. Jadi saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di sini ya. Ada kolektor untuk Rumah Apologet. Kita ingin mendirikan Rumah Apologet, teman-teman. Di rencananya teman-teman mudah-mudahan bisa segera terlaksana atau terrealisasi akhir tahun. Semoga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport untuk pendirian Rumah Apologet itu di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan berjalan, ya, ada Zelle-nya juga di situ teman-teman. Kita harapkan akhir tahun ini kita memiliki Rumah Apologet seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada siapa nih? Rijal lagi. Aduh, Rijal lagi. Ya, silakan Rijal, nyalakan kamera. Loh, sekarang kok sudah gelap, Jal? Gimana Rijal? Dis, kapan kau warasnya? Nah, kan. Rijal, Muhammad itu Robmu, setuju? Iya, Muhammad Robmu. Robmu menetek, betul? Iya, kau bisa bedakan antara kan? Robmu menetek, betul atau salah? Kau bisa bedakan dulu, ntar dulu. Ya jangan di situ dulu. Kau bisa bedakan antara Rijal, sebentar, pelan-pelan. Makanya umat muslim ini kalau ditanya berbelit senengnya. Muhammad adalah Robmu. Apakah Robmu menetek?
Pemimpin kan sudah aku jelaskan ya. Ketika kata Rob Ada nggak kata pemimpin dalam bahasa Arab? Iya, Rob itu artinya Sebentar, pemimpin itu bahasa apa? berkaitan dengan Rijal. bahasa Indonesia. Bahasa Pemimpin Indonesia. itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya jangan main terjemahan. Sebentar, kita nggak usah ke terjemahan. Heran saya katanya umat yang Menurutmu Yesus terjemahan Tuhan itu Al-Quran nggak? Ntar dulu, Des, menurutmu Yesus Tuhan nggak? Terjemahan itu Al-Quran apa nggak? Berani dia jawab, Yang terjemahan itu ini Bapak Berani Budi, jawab pemimpin dia. Tuhan. Nah, itu Al-Quran bukan? Menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Jawab dulu. Yesus Tuhan atau Udah enggak? meninggal dunia. Kau jawab dulu. Jadi Rijal, jadi tidak perlu lagi kita panjang lebar berdiskusi ya. Enggak, kau jawab Sudah dulu. Yesus jelas Tuhan bahwasanya atau Muhammad enggak? itu Rob kalian dan Rob kalian itu netek. Betul. Ya, karena dia Iya. bukan Tuhan. Robmu netek, kamu mempermasalahkan kami. Robmu aja netek kok, gimana? Iya, Robmu netek, Robmu digendong-gendong Aminah. Iya, kau sadar. Anakku adalah Robku, betul? Ya, kata Maria. Iya. Begitu. Anakku adalah Robku. Yang saya heran tuh begini loh, Rijal. Dari mana Kenapa kau kalian tahu? ini Kalau Yesus menuduhkan adalah sesuatu Tuhan. terhadap kekristenan, Tuhan, menertawakan Tuhan. sesuatu yang diimani Kristen, sementara itu Anda imani, gitu loh. Beda. Kami nggak mengimani. Kami nggak pernah minta ampun Loh, kepada Nabi katanya kami. Muhammad Robmu. Ya, Kak, Rob sebagai pemimpin. Jadi Iya, jangan paksakan kalau menjadi Muhammad Tuhan. Robmu, Ya. berarti Kami nggak Robmu pernah minta menetek, ampun betul? kepada Nabi kami. Nggak pernah minta ampun kami. Kau minta ampun ke Yesus nggak? Robmu menetek, betul nggak? Kau minta ampun ke Yesus. Benar. Nabi kami itu pemimpin. Iya, Dia Robmu manusia. menetek. Dia netek juga. Iya, Dia- Robnya orang dia Islam makan juga. netek. Betul. Punya anak juga. Oke, Robmu meninggal, Tapi Robmu dia udah bukan mati, betul atau Tuhan. tidak? Tapi dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan atau Kok bukan? lari-lari ke Tuhan? Tuhan tuh bahasa apa? Ya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Coba tuh kau bahasa jelaskan apa? dulu. Kau harus tegas. Kalau kami mengatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kalau setengah mati nih orang ini. Kalau menurutmu Yesus Tuhan Oke, atau bukan? Begini, Enggak, Rijal. jawab dulu. Jawab Kalau dulu, kamu biar- mau biar konsisten jelas. ya. Kalau kamu Ya, mau konsisten biar nih. jelas. Yesus Tuhan atau Kalau bukan? orang orang mengikuti patuh Takut dia, tahu. saudara. Takut dia. Boleh saya bicara? Kau jawab dulu. Boleh saya Ya, bicara? gantian. Kau kan udah tanya. Boleh saya bicara? Silakan. Kalau orang patuh, taat, tahluk mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu disebut Tuhannya orang itu. Betul atau salah? Betul. Ya. Nah. Sekali lagi, dengarkan. Kalau ada seseorang yang patuh, taat, tahluk, mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu adalah Tuhannya orang tersebut. Setuju? Setuju, setuju. Oke. Apalagi setuju. Kalau orang kalau orang patuh, tahluk, tunduk mengikuti setan, maka setan tersebut adalah Tuhannya orang itu. Setuju? Iya, benar. Nah, kamu berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Boleh ku jawab? Jawab boleh ku singkat. jawab. Kamu berbuat Boleh seperti ku itu nggak kepada Muhammad? Boleh ku jawab? Ntar dulu, ku jawab nggak? Nah, Boleh nggak? mulai dia ngeles. Pertanyaan saya, apakah kamu melakukan hal yang sedemikian itu kepada Muhammad? Iya, aku jawab. Boleh nggak aku jawab? Boleh Dijawab nggak? iya atau tidak? Iya, ku jawab. Iya, dulu ya. artinya Dengan Muhammad baik-baik. itu Tuhanmu. Pasang dulu. Pasang dulu. Gimana? Pasang dulu. Ketika ada orang patuh, taat, Begini, tahluk, Des. tunduk mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu Tuhannya. Sama. Ketika Menjawab orang saja, tahluk, patuh, menjawab tunduk saja, kita mengikuti nggak setan, dikasih maka waktu, setan ya. itu Tuhannya. Menjawab Nah, pertanyaannya ketika kamu saja. patuh, tahluk, tunduk Kita nggak mengikuti dikasih Muhammad, waktu. maka Muhammad itu Tuhanmu. Yang Boleh dijawab, tapi kamu nggak boleh ngaku. dijawab. Boleh Makanya dijawab. stop mentuhankan Nggak anak. boleh dijawab, saudara. Nggak boleh dijawab. Gimana? Inilah kualitas, ya. Oke, baiklah Rijal, karena kamu nggak nyambung-nyambung dengan bahasa kita, jadi kamu dalami dulu ilmu boleh ku jawab pengetahuanmu, nggak? baru besok Nggak boleh Oke? jawab. Seperti itu. Yes, jangan kau perlihatkan. Muter-muter aja terus kerjanya. Kan suka standar ganda mereka itu ya teman-teman ya. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu itu, ya hawa nafsuku, ampunilah dosa. Ada gitu? Nggak ada. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa mereka mempertuhan hawa nafsu itu. Terima kasih Bang Tobias. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu berdoa kepada hawa nafsunya? Enggak. Mempertuhan itu bukan berdoa, bukan minta ampun. Kalau minta ampun berarti mempertuhan. Terus kamu kalau minta ampun sama orang tuamu berarti mempertuhan.
Makanya saya bilang banyak orang tidak tahu mempertuhan ini, teman-teman. Banyak. Dia tidak tahu definisi mempertuhan itu apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ada sabar ya. Kita kasih naik ada nih, coba kita kasih naik, masih kejang. Fatherson, apakah kamu sudah berani menyalakan kamera? Fatherson, apakah kamu berani menyalakan kamera? Nah, macet. Oke. Kita turunkan. Oh, nah sudah. Nah. Fatherson, apakah kamu sudah berani menyalakan kamera? Menyalakan kamera saja tidak berani. Apakah kamu sudah berani menyalakan kamera, Fatherson? Edis ada yang titip pesan sama aku ya. Sudah berani menyalakan kamera? Edis, tolonglah, banyak orang yang nggak nyaman kalau wajahnya dilihat. Satu. Oh, ya, tidak berani nyalakan kamera. Oke. Selamat tinggal. Oke. Iya. Kalau kamu sudah malu menjawab agama Islam, kalau kamu tidak mau dilihat orang bahwa kamu seorang Islam, jangan kamu naik ke sini. Ngapain saya ngomong dengan orang yang dia sendiri sudah malu kalau dilihat orang sebagai orang Islam? Buat apa? Kita kasih naik lagi ada Pangeran. Pangeran. Ini Pangeran ini sebenarnya tukang marah-marah Pangeran. Halo Pangeran. Oh, halo, masalah. Silahkan nyalakan kamera. Udah Bang Edi. Gimana? Masih marah-marah lagi? Saya nggak mau marah-marah ya. Tidak gunanya aku marah-marah. Biasanya marah-marah terus. Pangeran, ngomong-ngomong, kamu ini turunan Yaman ya? Wah? Turunan Yaman? Oh, saya turunan Jerman, Bang Edi. Oh, Habib. Oh, Jerman ini. Kupikir kamu Habib. Ya, Bang Edi. Ya, gimana? Pangeran? Gimana? Nggak bisa jawabnya pertanyaannya seniorku itu kenapa Bang Edi diturunkan, Bang Edi? Pertanyaan siapa? Rijal? Iya, Bang Rijal. Kenapa? Dia kan sudah mengakui Muhammad itu robnya, setuju? Ya, setuju. Terus? Oke. Muhammad adalah robmu, setuju? Ya, setuju. Oke, robmu netek, betul? Iya, betul. Oke, berarti robnya orang Islam netek, betul? Betul. Betul. Iya. Ustaz. Robnya orang Islam netek. Nah, sekarang saya tanya, agama apakah yang robnya menetek? Ya, agama Muslim sama agama Kristen. Yesus pun juga menetek. Terus kenapa kamu ngeledek-ngeledek? Pertanyaan saya, kenapa kamu ngeledek? Tuhannya orang Islam netek, sementara robmu netek. Tuhan juga menetek, Bang Edi. Enggak, gini, tuh kalian kan pertama yang mengatakan, si Juma bilang, Tuhanmu netek katanya. Oke? Itu utusan, Bang Edi. Utusan dari kuasa. Dengar dulu, dengar. Juma kan bilang, Tuhanmu netek katanya. Terus saya jawab, robmu netek nggak? Ya, robku menetek juga. Netek, terus kenapa kamu mempermasalahkan Tuhan netek sementara robmu netek? Terus? Saya mau balik itu terus gimana kok terus? Kan kamu permasalahkan ada Tuhan netek, ada rob netek, kamu nggak permasalahkan. Saya nggak permasalahkan, mau salah mau Tuhan netek. Oke, terus kamu tanya lagi. Saya mau tanya balik. Sebentar. Terus permasalahan kalian lagi. Tuhan kalian manusia. Robmu manusia nggak? Manusia. Terus Tuhanmu mati. Saya tanya, robmu mati nggak? Ya, robmu mati. Terus apa yang kamu masalahkan? Yang kamu tuduhkan kepada Kristen itu kamu alami. Bahkan sampai detik ini robmu itu masih jadi orang mati di kuburan. Setuju? Itu jasadnya, Bang Edi. Jasadnya. Kalau rob kami Tuhan kami bangkit. Robmu sampai sekarang masih di kuburan. Tapi dia punya segalanya sudah di surga, Bang Edi. Heran saya dengan kalian. Oke, sekarang lagi Pangeran. Siapa yang menjadikan manusia sebagai robnya? Kamu kan bilang, kenapa kau jadikan manusia sebagai Tuhan? Kan begitu. Kenapa kau jadikan utusan sebagai Tuhan? Kenapa kau jadikan anaknya Maria sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya, kamu menjadikan Muhammad sebagai rob nggak? Dia sebagai Muhammad adalah utusan. Sebagai rob nggak? Utusan.
Nah, udah mulai ngeles mereka. Muhammad Rob nggak? Memang dia adalah Rob, tapi Ya, dia Rob apa? berarti kamu membuat manusia, kamu jadikan Rob nggak? Dia Robnya apa dulu Bang Edi? Nah. Anda bisa jawab. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Katanya kau sudah belajar Udah mulai Al-Quran. panas. Padahal tadi jangan marah-marah pangeran. Sudah saya bilang dari awal tadi. Jangan marah-marah, oke? Janganlah marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Oke? Baik. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Saya menganggap dia adalah sebagai Rob. Oke. Berarti kamu menjadikan manusia sebagai Robmu, betul? Dia adalah utusan yang menyebutkan segala-galanya. Pertanyaan saya bukan itu. Betul atau salah? Kamu menjadikan anaknya Aminah sebagai Robmu. Betul atau salah? Oke, dia Rob, tapi Rob apa dulu? Nah, makanya saya bilang gini, dengar. Inilah yang diperdebatkan. Dengar pangeran, dengar. Dengar. Inilah yang diperdebatkan baik dari pihak Islam awam dan pihak Kristen awam. Yang debat yang dari pihak Muslim awam, yang dari Kristen juga awam. Makanya biar sembuh mereka berdua yang awam ini saya kasih tahu. Ketika pangeran bilang Muhammad itu Robnya, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nah, ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah dia yang mengutus dirinya sendiri. Nah, bukan berarti Rob itu maksudnya adalah Muhammad mengutus dirinya sendiri. Bukan begitu. Jadi, kata Rob atau kata Tuhan, itu adalah sebuah title yang disematkan kepada sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada hawa nafsu, maka hawa nafsumu itu menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu. Kata Al-Quran. Betul nggak? Jadi kau punya jawaban. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, dengar. Kalau kamu menaklukkan diri kepada hawa nafsumu, mengikuti apapun yang diingini hawa nafsumu, menurut Al-Quran kamu telah membuatnya menjadi Tuhanmu. Betul atau salah? Siapa yang bilang betul? Saya bilang itu salah yang ucapan. Baik, itu. ambil Al-Quranmu sekarang. Ambil Al-Quranmu. Kasihan. Ambil Al-Quranmu coba. Ambil Al-Quranmu, baca surat Al-Jathiyah nomor 23. Apa di? Oh, baca saya dengar di sini saya. Dikatakan di situ, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jangan kau bacakan, bacalah Al-Quran itu. Kau suruh baca nggak mau, saya yang baca, kau nggak mau. Terus maumu bagaimana? Kamu saya suruh baca nggak mau, saya yang bacain, kamu nggak mau. Kau baca sudah, saya lihat di sini. Baik, saya tampilkan di layar. Tapi memang mereka ini ya teman-teman ya. Baik, kalau seseorang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti setan, taat patuh tunduk kepada setan, siapa yang dipertuhan orang itu? Allah atau setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempertuhan Allah adalah mengikuti perintah setan, betul? Tidak ada kata perintah setan. Allah memutuskan dia tentang begitu. Dengar. Kalau ada seseorang, perhatikan. Kalau ada seseorang yang menaklukkan dirinya kepada setan, mengikuti perintah setan, taat, patuh, tunduk, tahluk kepada sang setan, maka siapakah yang sedang dipertuhan oleh seorang tersebut? Allah atau setan? Subhanallah, Allah subhanallah, Allah. Baik. Artinya, orang yang menaklukkan diri kepada setan adalah orang yang mempertuhan Allah, betul? Allah itulah yang maha pengampun, dia lagi maha penyayang. Udah, kau tidur di bawah. Allah itu maha pengampun, udah kau di bawah sana. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan
untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena
dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman.
Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?
Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak, itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.